Halo teman-teman, di sini saya akan memberitahukan prosedur untuk memilih jenis lengkung yang sesuai. Nah, ada banyak sekali pertanyaan kepada saya bagaimana caranya memilih bentuk lengkung yang sesuai. Sebenarnya secara prosedurnya menurut Bina Marga begini. Pertama, tentukan dulu jari-jari atau radius yang direncanakan. Nah, si jari-jari yang direncanakan itu harus lebih besar daripada R minimum yang dihitung. Nah, teman-teman di modul 3, teman-teman kan punya tuh rumus R minimum. Ya, coba dicari R minimum lokasinya berdekatan dengan nah ini dia. Nah, ini dia rumus R minimum dan D maksimum. Nah, R minimum itu bisa didapat dari rumus ini. Atau opsi kedua, teman-teman itu bisa dapat dari tabel PPGJR yang sudah saya posting di post. Ya. Tabel PPGJR itu sudah saya posting di post dan sudah saya ceritakan di video yang sebelumnya juga. Nah, di tabel itu untuk tipe-tipe jalan yang berbeda, maka data teknisnya juga akan berbeda seperti ini. Nah, di jalan punya saya, Jalan Raya Sekunder 2A, jari-jari lengkung minimum atau R-min-nya 210. Begitu. Boleh juga dihitung dengan rumus yang tadi. Hasilnya akan berbeda antara dari tabel PPGJR dengan dari rumus. Karena rumus ini, rumus yang tadi itu, ini asli dari Asto, hasil karyanya Asto. Oke, maka teman-teman boleh hitung saja karena hasil R-min yang dari perhitungan ini lebih besar. Teman-teman boleh jadi acuannya yang dari hasil perhitungan. Oke, jadi hitung dulu R-min-nya. Kalau sudah hitung R-min-nya, teman-teman tentukan suatu angka di atas angka R-min itu sebagai R yang teman-teman rencanakan. Atau dikasih notasinya RC atau RD. Begitu ya. Nah, misal mana ya? Misal saya ada menghitung R-min hasil dari rumus yang tadi, begitu ya, dapatnya 301. Maka saya pilihlah R untuk saya masukkan ke dalam perhitungan atau RC, atau di buku lain ada yang memilih dengan RD, menulis dengan RD 358, seperti itu. Kembali lagi ke sini. Kalau teman-teman sudah tahu R yang direncanakan, terus selanjutnya adalah teman-teman asumsikan atau seolah-olah seolah-olah teman-teman tuh mau bikin lengkung bentuknya SCS gitu ya. Lalu teman-teman tinjau dengan diagram alir ini. Tinjau dengan diagram alir ini bisa jadi kesimpulannya memang pakai SCS atau bisa jadi harus ganti. Begitu ya, tinggal diikuti saja. Awalnya di mindset teman-teman mau bikin SCS, lalu lakukan perhitungan sampai di LC. Di LC itu, apakah hasilnya kurang dari 20 cm? Jika iya, maka pakailah SS, jangan pakai SCS. Gitu. Jika tidak, lanjut lagi, hitung sampai P, apakah P-nya kurang dari 25 cm? Jika iya, maka pakai FC. Jika tidak, lanjut lagi. Begitu terus. Ini prosedur resmi dari Bina Marga. Kalau dari Asto, mirip juga prosedurnya, angkanya saja yang berbeda. Seperti itu. Ya, ini resmi dari Asto, ini resmi dari Bina Marga, ini dari Asto. Nah, ada referensi lain untuk memilih jenis tikungan atau lengkungan, boleh diperhatikan dari besar sudut betanya atau sudut yang di lengkungan itu. Tapi saya
tidak ingat ini referensi dari mana, begitu ya. Tapi menurut rujukan yang ini, jika betanya kurang dari 20 derajat, maka pilihlah full circle. Teman-teman jangan perhatikan kalimat ini dulu. Nah, kalau betanya antara lebih dari 20 sampai 90 derajat, maka pilih SCS. Kalau beta lebih dari 90 derajat, pilih SS. Begitu. Nah, pertanyaan masuk ke saya tadi pagi, bagaimana kalau betanya 20 derajat? Kan kita punya 3 lengkung. Lengkung 1 20 derajat, ternyata lengkung 2 20 derajat juga. Nah, kan ini seharusnya 2 lengkung menggunakan full circle. Seharusnya, idealnya gitu. Tapi kan ketetapan di soal TB kita, buatlah 3 lengkung yang tidak boleh sama. Oleh karena itu, teman-teman desain saja jenis lengkungnya tetap berbeda walaupun betanya sama, begitu ya. Jadi kalau atas rujukan yang ini, pemilihan dengan beta, kalau kurang dari 20 derajat harus full circle, 20 sampai 90 SCS, lebih dari 90 derajat SS. Ini saklek atau tidak? Jawabannya tidak. Oke, sekali lagi, walaupun bisa jadi betanya 20 derajat, teman-teman tetap boleh maksa pakai SCS atau boleh maksa pakai SS. Tidak mesti ideal harus pakai full circle. Begitu juga kalau misalnya betanya 30 derajat, harusnya kan pakai SCS, begitu kan? Tapi teman-teman boleh maksa pakai lengkung yang lain. Begitu. Salah atau tidak? Tidak. Jawabannya itu tidak salah, asalkan teman-teman perhatikan. Pas dikontrol kan nanti ada pos-pos kontrol. Misalnya kontrol LS harus lebih besar dari LS minimum. Nah, kalau jawabannya tidak oke, karena misalnya LS-nya kurang dari LS minimum, maka solusinya adalah tidak usah pusingkan derajatnya, tapi teman-teman ganti RC-nya atau RD-nya. Nah, RC atau RD-nya diganti dengan angka yang lain, tapi harus lebih besar dari R minimum. Seperti itu, ya. Ingat, kalau misalnya ini idealnya full circle menurut betanya, tapi boleh dipaksakan menggunakan SCS, boleh menggunakan SS. Begitu juga sebaliknya. Misalnya ada yang idealnya pakai SS, begitu ya. Nah, asal syaratnya ketika sampai di pos kontrol, teman-teman kalau ini hasilnya tidak oke, radiusnya harus diganti dan dihitung ulang. Seperti itu ya. Kalau teman-teman mau baca di buku Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan karya Sylvia Sukilman, dia itu contoh perhitungannya sewaktu di bagian full circle betanya 20 derajat. Dia desain dengan perhitungan full circle. Nah, ketika sampai di materi SCS, dia contoh perhitungannya juga tetap pakai studi kasus yang betanya 20 derajat. Tapi tetaplah dia rencanakan dengan SCS, walaupun betanya 20 derajat. Nah, asal radiusnya nanti kalau ada yang tidak pas di kontrolnya, radiusnya disesuaikan. Nah, ternyata di buku tersebut ketika sampai di materi SS, contoh perhitungannya betanya tetap 20 derajat. Dia rancanglah dengan SS. Nah, ketika dikontrol, ini tidak memenuhi syarat, dia ganti radiusnya. Seperti itu caranya. Ya, teman-teman. Jadi, mudah-mudahan tidak bingung lagi mengenai menentukan bentuk lengkungnya pada TB kita. Karena syaratnya 3 lengkung, 3-3-nya harus berbeda.
Beda lagi nanti kalau teman-teman bekerja atau di proyek teman-teman, begitu ya, maka menentukan jenis lengkungnya sebaiknya ideal, begitu, sesuai standar Bina Marga atau sesuai standar ASTO. Kalaupun tidak seperti ini, ya memang radiusnya yang harus disesuaikan, begitu. Oke, selamat mengerjakan dengan lengkung yang sudah disepakati oleh teman satu kelompoknya. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, ada yang ketinggalan. Kalau untuk full circle, kan memang kita boleh ya menentukan R berapapun asal lebih dari R minimum. Tapi kalau untuk full circle, sekali lagi teman-teman buka modul full circle, di paling bawah ada lampirannya, maka menentukan radiusnya harus di atas garis batas. Misal kalau kecepatan saya 80 km, maksimumnya 10% metode ASTO. Ini ada untuk metode dan maksimum yang lain di bawahnya. Misal kembali lagi yang ini. Nah, ini garis batas saya, maka saya tarik ke samping, maka R yang boleh saya gunakan 1432, 1910, 2865 atau 5730. Terserah yang mana saja. Tapi semakin jauh R yang teman-teman pilih dari garis batas, nanti lengkungnya semakin tidak ekonomis. Maka sebaiknya jangan pilih terlalu jauh. Oke. Demikian, terima kasih, selamat mengerjakan.